Tuhan. Sebelum firman ini kita beritakan, kita tundukkan kepala sejenak. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena berkat, cinta, kasih, dan anugerah-Mu, kami ada di tempat ini bersekutu bersama sahabat-sahabat di New Life. Kami percaya Tuhan, ada rencana yang baik yang Tuhan sedang kerjakan di program ini. Biarlah kiranya pengurapan Tuhan turun atas diri hamba-Mu, atas diri semua kami yang ikut ambil bagian untuk beribadah online ini ya Tuhan. Tuhan berbicaralah atas kami, tolong kami dan mampukan hamba-Mu. Supaya Engkau yang berbicara atas kami, mengajari kami, menuntun kami, mengarahkan kami, dan menguatkan setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas kami, dan saat firman-Mu diberitakan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami ditolong, dan kami diberikan jalan keluar atas setiap pergumulan yang kami hadapi. Terpujilah Engkau ya Bapa yang sudah memelihara kami sampai detik ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus, kami alaskan seluruh doa kami ini kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Ya, salam, salam. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya berharap semua dapat mendengar dengan baik suara saya ya, saudara-saudara ya. Aduh. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Heri ya, Bapak Hari sebagai pendiri New Life yang sudah mengizinkan saya untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di acara ibadah New Life ini. Kemudian yang kedua saya juga berterima kasih kepada Bapak Andre yang sudah memperkenankan saya untuk menjadi salah satu anggota dan pembicara dalam ibadah ini. Artinya saya ikut dilibatkan dalam pelayanan ini. Kemudian Ibu Lydia ya, Ibu Lydia yang setia mendukung program ini. Dan kepada semua sahabat-sahabat New Life, dimanapun kita berada, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, saya sangat bersyukur dapat mengenal saudara-saudara sekalian melalui program ini. Kiranya persahabatan kita ini, persekutuan kita ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi berlanjut sampai apa yang menjadi visi, misi, tujuan Tuhan melalui program ini dapat tercapai, dapat terlaksana dengan baik. Saya kira itu sebagai awal pembukaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sengaja memberikan tema untuk renungan kita pada malam hari ini dengan judul Saat Krisis dan Ingin Mati. Jadi saya memberikan tema ini saudara-saudara bukan asal-asalan. Saya memberikan tema di atas ini adalah
untuk menjawab rintihan seorang ibu yang dimana ia menceritakan kisah hidupnya yang dialami saat ini. Terus terang, saudara, ketika ia menceritakan keberadaan hidupnya, saya merasa ikut terharu. Saya merasa ikut sedih. Rasa-rasanya orang Jawa bilang, aku dadi melu brebes mili. Jadi saya ikut merasakan masuk ke dalam peristiwa yang dialami oleh ibu tersebut. Selain untuk menjawab keluh kesah ataupun kesedihan yang dialami oleh ibu tersebut, yang kedua, saya juga punya tujuan untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah melupakan kita. Oleh karena itu, janganlah hendaknya kita ini berputus asa, saudara, saat krisis itu datang melanda kehidupan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat setia. Makanya di Pengamsal dikatakan, Dia Allah yang setia, penolong hidupku. Bahkan dikatakan, tidak pernah sedetik pun Tuhan itu meninggalkan umat-umatnya. Nah, kesetiaan Allah itu jelas, ya. Jelas sekali kesetiaannya itu dinyatakan di dalam kebenaran firman-Nya. Firman-Nya berkata apa, saudara? Bukankah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah? Kan katanya seperti itu. Dia berkata bahwa dia tidak berubah baik dahulu, sekarang, bahkan sampai Maranatha. Sampai selama-lamanya. Bahwa dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah berubah. Firman-Nya tidak akan berubah. Kalau Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah setia, berarti Tuhan akan pegang janjinya. Dia akan senantiasa setia kepada kita. Apapun kondisinya, apapun situasinya, ya, apapun perbuatan yang sudah kita lakukan, bahkan bagaimanapun keadaan kita, firman-Nya tidak akan berubah. Saudara, memang betul. Ada kalanya hidup kita sering sekali mengalami yang namanya goncangan. Atau katakanlah, di dalam hidup kita sering sekali diperhadapkan dengan satu goncangan hidup. Kita merasa ragu akan penyertaan Tuhan. Kita mulai merasa bimbang, seperti ibu mengatakan yang konseling kepada saya, Pak, sebetulnya Tuhan itu benar ada apa enggak sih? Saya sudah berdoa baik pagi, baik siang, baik malam. Saya sudah bekerja keras untuk menghidupi anak-anak saya. Saya punya suami, tapi suami saya tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Bagaimana mungkin saya seorang istri mencarikan nafkah untuk seorang suami? Tapi dengan penuh kesabaran bertahun-tahun berganti tahun itu saya kerjakan dengan setia. Saya simpan penderitaan saya di dalam lubuk hati saya yang paling dalam, Pak. Saya sebetulnya tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Rasa-rasanya saya ingin mati saja. Demikianlah untayan sedikit
dari apa yang dikatakan oleh ibu tersebut, saudara-saudara. Dia mengalami kesedihan yang sangat hebat. Dia merasa di rumah berjuang sendiri. Apapun yang dilakukan, tidak ada yang menolong dia. Bahkan sampai dia mengatakan, sebetulnya Tuhan itu ada apa enggak sih? Kenapa kok sekian lama saya berdoa, suami saya enggak juga bertobat, enggak juga mau bekerja. Saya harus jungkir balik, Pak, untuk mendapatkan sesuap nasi, katanya seperti itu, saudara-saudara. Seperti yang saya katakan, saudaraku, betul. Ada kalanya hidup kita ini memang tergoncang. Kita merasa ragu. Benar enggak sih Tuhan itu menyertai? Saya mau beritahu saudara-saudaraku, saya mau beritahu, saat kita tidak tahan lagi menghadapi krisis, saat kita tidak lagi memiliki pengharapan, bahkan saat kita ingin mati, saya hanya mau mengatakan, tetaplah menjadi anak Tuhan yang setia. Namun sebelum itu, saya lanjutkan, kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab. Tokoh ini bukanlah tokoh sembarangan, saudara-saudara. Tokoh ini adalah tokoh yang luar biasa. Dia pun mengalami sesuatu yang hebat di dalam hidupnya, yang mengerikan, yang membuat dia juga ingin rasa-rasanya mati. Oleh karena itu, dengan hormat dan dengan kasih Tuhan, saya mohon kepada Bapak Andre, tolong dibantu saya Pak Andre, rumah saya gelap. Tolong dibantu saya, tolong dibacakan kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita akan bahas ayat ini secara detail, saudara-saudara. 1 Raja-Raja berapa tadi? Pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 18. 19 ya? Iya. Ayat 1 sampai 18. 18. Baik. Iya. Baik, begini firman Tuhan. Elia ke Gunung Herod. Ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2. Maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yahuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukup itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya,
maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Herod. Ayat 9, Allah menyatakan dari gunung Herod, "Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, 'Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia?' Jawabnya, 'Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuh mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku.'" Lalu ayat 11, lalu firman-Nya, saya ulangin, lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ayat 13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Ayat 15, firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun dan ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurung Hazael menjadi raja atas Aram." Ayat 16, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kuurapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ayat 17, maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Ayat 18, tetapi aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Sampai 18-19 ya. Cukup. Amin. Ya. Cukup sampai di situ ayat 18 saja. Nah, puji Tuhan, terima kasih Pak Andre buat pembacaan firman-Nya. Saudara, pasti saudara tadi mencermati apa yang Bapak Ibu saudara baca. Kisah tersebut adalah kisah seorang nabi. Kita tahu seorang nabi adalah seorang kepercayaan Tuhan di bumi ini sebagai penyambung lidah Tuhan, penyambung lidah Allah, yang menyampaikan pesan Allah kepada seluruh umat manusia yang mau mendengarkannya. Termasuk mereka yang tidak mau mendengarkan. Suara kenabian itu disampaikan. Seorang nabi besar, bukan seorang nabi ecek-ecek, bukan seorang nabi palsu, bukan seorang nabi-nabian, bukan. Ini seorang nabi besar yang dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa, namun apa yang dialami
kita tadi sudah baca bersama-sama. Ya. Elia seorang nabi besar. Ternyata di dalam kehidupannya, saudaraku, ia mengalami ketakutan yang begitu hebat. Ia mengalami yang namanya apa ya, bisa dikatakan selain dia takut, dia juga mengalami sesuatu yang sebetulnya menurut pemikiran dia, ini tidak akan mungkin bisa terjadi kepada saya. Aku ini seorang hamba Tuhan, aku ini seorang pelayan Tuhan, tapi kok kenapa justru aku mau dibunuh? Aku dikejar-kejar. Dia mengalami ketakutan yang sangat hebat, saudara-saudara. Seolah-olah Tuhan tidak menolong dia. Seolah-olah Tuhan tidak ada bersama dengan dia. Tapi saya katakan tadi di depan, bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, tetaplah setia. Elia seorang nabi, Elia seorang hamba Tuhan pun memang pernah mengalami yang namanya dia tidak kuasa untuk mengalami kesulitan hidup sampai ia sendiri minta mati kepada Tuhan. Namun apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, namun apa yang dinyatakan oleh firman-Nya, tadi jelas di sana dikatakan di dalam kitab 1 Raja-Raja 19, ya, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8, Tuhan apa di sana memulihkan. Kalau kita simpulkan 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 8, Tuhan memulihkan Elia dikala Elia dalam keadaan tertekan oleh karena hidupnya terancam dan mengalami krisis seolah tanpa pengharapan dan ingin mati, namun Tuhan tidak melupakannya. Justru Tuhan memberikan apa, saudaraku? Tuhan memberikan pemeliharaannya. Apa bukti bahwa Tuhan memberikan pemeliharaan kepada Nabi Elia? Disediakan roti dan air. Dibangunkannya ia dari tidur. Dan diberinya kekuatan yang baru. Untuk dia dapat melanjutkan apa yang menjadi visi dan misinya Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu janji loh. Sama kita semua ini, sama kita. Tuhan itu janji. Apa janjinya? Sekalipun kita berada di padang gurun, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ada nasihat yang baik yang dicatat dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 15 sampai 16. Ya, itu nasihat yang baik buat kita. Bahwa dimanapun kita berada, Tuhan itu menyatakan pemeliharaannya atas kehidupan kita. Bukti apa yang kedua, saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan
melalui renungan ini. Bukti kesetiaan Tuhan yang berikutnya adalah begini, saudara-saudara. Selain Tuhan tadi menunjukkan pemeliharaannya kepada Nabi Elia, Tuhan juga menyapa. Tuhan menyapa. Tuhan menyapa tatkala Elia dalam saudara keadaan tertekan, tatkala Elia dalam keadaan terancam, bahkan Elia mengalami krisis dalam hidupnya, ia menyadari, ia menyendiri di dalam sebuah gua. Dia di sana sendirian, saudara-saudara. Tidak punya teman, tidak membawa teman. Dia sendirian, seolah-olah tidak ada yang mendukung dia. Dia bersembunyi di sana. Pertanyaannya, apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan melihat Elia menyendiri, ketakutan, mengalami krisis, mengalami keadaan takut yang begitu hebat, sendirian bersembunyi di dalam gua tersebut. Apakah Tuhan diam saja? Apakah Tuhan tidak ngomong sesuatu? Salah, saudara, kalau kita berpikir seperti itu. Tuhan itu Tuhan yang memperhatikan. Ya. Ketika Tuhan melihat Elia dalam keadaan demikian, ia memperhatikan. Tuhan menyapa dengan penuh kasih sayang. Jelas dikatakan di ayat yang ke-9 di sana. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9. Elia, apakah kerjamu di sini? Hai Elia. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, mungkin bahasanya begini. Aduh Elia, kamu ini di sini ngapain? Kok ngumpet? Ono opo? Ada apa kamu di sini? Ya, sapaan ini mengingatkan kita, saudara, akan apa yang sebenarnya kita kerjakan. Ya, jadi ini sapaan yang mengingatkan kita. Nah, jika sudah demikian, layakkah kita tenggelam terus dalam ketakutan? Layakkah kita tenggelam terus dalam keputusasaan? Yesaya, seingat saya, di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang pertama menasihatkan, bukankah Tuhan mengetahui persis? Ya. Tuhan mengetahui persis keberadaan kita. Apakah kita masih berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak sanggup menolong kita? Kalau Tuhan mengetahui persis keberadaan kita, maka jangan pernah kita meragukan pertolongan Tuhan. Apapun yang menjadi beban hidup kita, saudara-saudara. Seberat apapun itu, memang jujur, saya pribadi juga pernah mengalami hal yang sama. Dalam melakukan pelayanan, saudara, apalagi di desa seperti saya ini, saya pernah 2 kali, saudara-saudara, mengalami seperti apa yang diminta oleh Elia kepada Tuhan. Saya juga pernah minta mati, saudara-saudara. Saking beratnya pelayanan, tidak ada satu orang pun jemaat. Saya sama istri bergumul mati-matian. Tuhan, saya memutuskan diri untuk berhenti jadi pengerja gereja. Saya harus membuka pelayanan. Apapun yang terjadi,
bahkan ketika nyawa pun harus melayang, saya siap. Akhirnya saya memutuskan diri untuk melayani Tuhan. 3 bulan pertama bingung apa yang harus saya kerjakan. Saya tidak tahu. Saya tidak didukung dengan gereja manapun. Karena saya mendirikan pelayanan ini otonom. Ya. Tidak ada Pak Tommy gabung sama gereja mana. Bahkan ada teman yang minta, Bu gabung sama gereja sana supaya didukung, supaya disupport. Enggak. Saya akan berjuang. Saya akan mendirikan pondasi di desa tempat di mana kaki saya berpijak. Dan itu terlaksana, saudara-saudara. Tidak mudah. Pernah mengalami hal-hal yang sulit, yang hebat, mengerikan, bahkan nyawa. Tapi Tuhan menolong. Tapi Tuhan menolong. Sekali lagi, saudara. Tuhan menolong. Tuhan menyelamatkan. Dan Tuhan membebaskan. Dan sekarang bisa leluasa untuk melayani Tuhan. Nah, Tuhan sanggup menolong. Yang terakhir, saudara, kalau kita mencermati apa yang dikatakan oleh kitab 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 11 bagian A, Tuhan bukan saja menyatakan dirinya, bukan saja Tuhan bukan saja hanya menunjukkan pemeliharaannya, Tuhan bukan hanya menyapa, tapi Tuhan juga jelas sekali dicatat di sana, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11a, Tuhan di sana menyatakan dirinya. Saudaraku, dikala Elia dalam keadaan tertekan, yang disebabkan oleh karena ancaman. Dikala Elia mengalami krisis dalam hidupnya, di mana ia berada dalam keadaan terjepit, ketakutan, takut untuk melangkah, takut untuk dilihat orang lain. Sepertinya di luar gua itu sepertinya satu momok yang menakutkan dalam diri Elia, yang siap mencengkeram kehidupannya. Siap membinasakan dia. Tapi Tuhan menyatakan dirinya dan memberi Elia jalan keluar. Ini yang luar biasa, saudara-saudara. Tuhan menyatakan dirinya dan memberi jalan keluar kepada Elia. Nah, 1 Raja-Raja 19 ayat 15. Di sana dicatat bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada Eli. Dari apa yang dia alami. Luar biasa firman-Nya, saudara-saudara. Nah, kita adalah orang-orang yang sebetulnya oleh Tuhan ditakdirkan untuk menang.
Kita ini adalah orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Tuhan untuk menang. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita ditakdirkan untuk menang. Jadi jangan berkata, mungkin sudah nasibku begini. Mungkin sudah takdirku begini. Mungkin aku harus mengalami hidup yang sepahit ini sampai aku mati nanti. Mungkin aku memang bukan orang yang ditakdirkan untuk menikmati apa itu arti hidup kebahagiaan, apa itu kelimpahan, apa itu damai sejahtera, apa itu sukacita, apa itu senang. Mungkin aku tidak akan mengalami yang namanya itu semua. Saudara, jangan kita berpikir seperti itu. Saya mau tegaskan sekali lagi di sini. Saya mau tegaskan, kita ditakdirkan oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Terlepas apapun itu masalah, persoalan, pergumulan yang saat ini sedang kita pikirkan, sedang kita doakan, sedang kita carikan solusinya. Tapi percayalah saudaraku bahwa engkau dan saya ditakdirkan untuk bisa melewati krisis-krisis yang saat ini melanda kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, apapun penderitaanmu, apapun penderitaan yang kita alami, percaya bahwa engkau akan menang melewati semuanya itu. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, Amin. saya percaya sekali. Dulu saya punya bapak rohani, namanya Pak Benyamin Sorito. Sekarang beliau sudah meninggal. Dia menciptakan lagu begini. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam.